Adik-adik, ayo saiki padha ndedonga bebarengan. Gusti Yesus, kawula sowan nyuwun berkah kagem kawula, kagem kanca-kanca sekolah minggu, lan ugi tiyang sepuh saha guru sekolah minggu. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Sirahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus, panuntun lan pangantining Roh Suci ana ing kowe kabeh. Amin. Shalom adik-adik, kembali lagi dalam sekolah minggu hari ini bersama Kak Dulas dan Mas Bagus. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti baik kan? Gimana Mas Bagus? Baik dong. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini, mari kita bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Bagus. Ya, mari adik-adik sebelum kita mulai sekolah minggu hari ini kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap anugerah-Mu, untuk setiap berkat-Mu yang Engkau berikan pada kami. Saat ini kami mau mulai sekolah minggu kami, kiranya Tuhan berkati agar bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, amin. Amin. Supaya lebih bersemangat, mari kita memuji nama Tuhan, jalan serta Yesus yang akan dipimpin oleh teman-teman kita. Tangannya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Terima kasih. Tok 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 tok. Yesus mengetok pintu. Tok 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 tok. Pintu hatimu. Bila kau mendengarnya, buka pintu hatimu. Yesus masuk dalamnya. Pintu hatimu. Firman pada minggu ini diambil dari Keluaran 13 pasal 17 sampai 22. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Palestina. Walaupun jalan ini yang paling dekat sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi bersama Kak Mike, Mili, dan
kami bahagia sekali loh. Hari ini ada teman baru yang menemani kita semua. Ada siapa? Ada Kak Yebi. Gebi. Halo teman-teman semua. Halo juga Kak Mike. Halo. Halo. Kak Gebi. Apa kabarnya? Baik dong. Mili apa kabar? Kabarnya baik. Kak Gebi udah masuk sekolah belum? Udah dong, udah masuk daring. Kalau Mili masuk sekolah nggak? Mili udah sekolah belum ya? Kak Mike, Mili itu udah masuk sekolah belum? Loh, kok malah tanya Kak Mike sih? Mili lupa ya? Mili itu masih kecil, jadi belum masuk sekolah. Oh iya, Kak Gebi, Mili itu belum sekolah. Oh ya udah. Oke, teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan kami bertiga di sekolah minggu. Kita mau ngapain ya hari ini, Kak Gebi, Mili? Mau main petak umpet? Bukan Mili, kita di sini itu mau bercerita tentang firman Tuhan. Kan sekarang kita lagi sekolah minggu. Oh iya. Nah, betul sekali teman-teman. Hari ini itu kita mau menceritakan tentang firman Tuhan. Firman Tuhan tentang apa ya Kak Gebi? Allah melatih imanku. Oke, tema kita hari ini adalah Allah melatih imanku. Benar banget itu. Nah, ceritanya tentang siapa ya Kak Gebi? Nah, tadi kita sudah mendengarkan dasar firman Tuhan hari ini yang menceritakan tentang bangsa Israel yang sudah sejak lama dijadikan tawanan oleh Raja Firaun. Kini akan diselamatkan loh. Nah, betul. Dan Allah sendiri yang menyelamatkan bangsa Israel ya Kak Gebi melalui Bapak Musa. Hah? Bapak Musa? Kenapa Allah meminta Bapak Musa? Kenapa nggak menyuruh milih aja? Nah, itu dia Mil. Allah kita adalah Allah yang sudah sangat mengenal setiap kita, maka apapun yang Allah rencanakan pasti akan baik. Nah, betul. Jadi, siapapun kita itu sudah dikenal oleh Allah. Dan kita lanjut nih ke cerita hari ini ya. Allah mengutus Bapak Musa untuk pergi ke Mesir dan meminta kepada Raja Firaun agar membebaskan bangsa Israel supaya mereka bisa pulang ke daerah asalnya. Tapi ternyata Raja Firaun itu nggak mau membebaskan bangsa Israel. Dan kemudian Allah mengutus Bapak Musa dan kemudian dengan banyak mujizat yang dilakukan, kemudian Bapak Raja Firaun berani untuk membebaskan bangsa Israel. Nah teman-teman, waktu bangsa Israel sudah diizinkan keluar dari Mesir, mereka diperintahkan Allah melalui Bapak Musa untuk pergi ke tanah Kanaan. Tetapi rute perjalanan mereka itu tidak biasa loh teman-teman. Karena waktu perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan itu lamanya adalah 40 tahun. Wow. 40 tahun Kak Gebi? Iya dong. Kalau 40 tahun untuk anak yang usianya 1 tahun waktu keluar dari Mesir pas sampai di tanah Kanaan udah 40 tahun dong. Terus mereka nggak sekolah. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang sekolah, adik-adik di zaman itu mereka sekolahnya dengan cara mereka belajar dari orang tuanya. Yang menjadi guru mereka adalah orang tuanya sendiri. Jadi kemanapun mereka pergi dalam perjalanan itu, mereka tetap bisa belajar. Begitu Mili. Nah, dan waktu mereka dalam perjalanan yang berapa puluh tahun Kak Gebi? 40 tahun. 40 tahun itu mereka juga sempat merasakan mengeluh. Ya Kak Gebi ya. Iya. Apalagi ya mereka itu marah. Kok lama sekali sih Tuhan perjalanan kami. Sering juga mereka merasa ketakutan dalam perjalanan itu karena mereka harus melintasi padang gurun, kemudian hutan. Nah mereka merasa ketakutan dan meminta kepada Allah
untuk tetap melindungi mereka. Dan ternyata Allah itu melindungi mereka dengan cara apa, Kak Gibi? Di waktu siang Dan tiang api Iya, di betul waktu malam. sekali. Jadi Allah menyertai bangsa Israel itu dengan cara di waktu siang Allah hadir dalam rupa tiang api, tiang awan. Karena kalau siang tuh biasanya cuacanya panas atau dingin? Panas dong. Panas. Jadi dengan adanya tiang api itu mereka tidak terlalu merasakan kepanasan. Dan ketika malam hari mereka merasakan kehangatan karena adanya tiang api yang selalu mengikuti mereka di depan. Nah, itu gambarnya. Jadi kemudian bangsa Israel tidak merasakan sendirian lagi. Adik-adik, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar bahwa setiap kita yang dipakai Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk melakukan sesuatu, direncanakan Tuhan dengan segala tugas kita masing-masing. Jangan kita melihat cara Tuhan menuntun kita itu dihitungnya dari waktu yang singkat atau waktu yang lama. Kak Gebi pernah nggak waktu ada tugas nih dari sekolah, kemudian cari tugasnya langsung tanyanya ke Mbah Google? Pernah. Oh, Mili juga pernah. Emang Mili dapat tugas dari mana? Iya, dan mana aja dong. Nah, salah satu contohnya tuh teman-teman ya, ada mungkin di antara kita, misalnya saat ada tugas, kita nggak mau cari dulu nih di buku pelajaran, kita langsung tanyanya di Mbah Google. Karena lebih apa? Lebih mudah. Lebih cepat ya. Iya. Setelah tugasnya selesai udah deh bisa nonton atau bisa main HP. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita belajar untuk berproses. Jadi saat ada tugas, mari kita buka buku pelajaran dulu. Kita cari, memang lebih lama sih jadinya untuk menyelesaikan tugas, tapi mungkin dari membuka pelajaran itu ada pelajaran informasi baru yang kita dapatkan. Itu salah satu contoh. Kak Gibi punya contoh lain? Ada dong. Misalnya ya, kalau kita nih pengen pesen makanan, bisa lewat GoFood aja. Kan kita tinggal duduk, diam terus nyampe deh. Tapi mending kita bisa bikin makanan sendiri bareng mama, papa, kakak atau adik. Mungkin lebih lama tapi lebih seru loh, Kak. Iya, betul. Jadi kita belajar dari firman Tuhan hari ini untuk menghargai proses. Apapun yang kita lakukan, kita lihat prosesnya. Nggak usah terlalu suka yang cepat selesai, nggak usah. Mungkin butuh waktu lama mengerjakan tugas atau yang lainnya. Tapi dari proses itu kemudian kita belajar bahwa Tuhan tetap menyertai, menuntun kita seperti bangsa Israel. Kak Gibi, 40 tahun itu kan lama. Iya. Terus kita harus sabar seperti bangsa Israel 40 tahun gitu. Iya dong. Oh, lama sekali. Tapi juga kami mau kasih contoh nih, setiap orang punya waktunya beda-beda teman-teman. Ada anak yang senangnya matematika. Waktu dia mengerjakan tugas matematika pasti lebih cepat. Tapi yang suka matematika ini dia nggak terlalu suka mata pelajaran bahasa. Mungkin nanti waktu dia mengerjakan PR bahasa akan lebih lama. Tapi anak yang suka pelajaran bahasa, dia akan menyelesaikan tugas mata pelajaran bahasa itu lebih cepat daripada tugas-tugas yang lainnya. Jadi setiap kita punya kemampuan yang berbeda-beda. Yang harus kita ingat, berapapun lamanya waktu yang harus kita kerjakan dalam menyelesaikan sesuatu atau sedang menempuh sesuatu, ingat setiap orang punya waktu yang berbeda-beda. Enggak harus 40 tahun tapi setiap orang berbeda-beda waktunya adik-adik. Yang penting jangan
terlalu senang dengan yang cepat, yang instan itu ya Kak Gebi ya. Iya. Betul sekali Kak, untuk teman-teman semua, Ya. mari tetap semangat dan selalu berdoa agar Tuhan memampukan kita dalam mengerjakan apa yang kita lakukan. Oke teman-teman, sekian cerita dari kami dan sampai ketemu di minggu selanjutnya. Bye-bye. Ku caki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang salam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang 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 luar angkasa, salam 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 dalam samudra, ku cayung 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 perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, pintu kampung kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Karena Engkau Yesusku. Karena Nah, gimana adik-adik ceritanya tadi? Seru kan? Mas Bagus, ceritanya tadi tentang apa ya? Tentang Musa yang mimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, sekarang kita mau ke sesi aktivitas yang akan dipimpin oleh Bundaru. Kira-kira apa ya? Langsung saja. Shalom adik-adik. Kalau tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Mike dan Kak Gebi, saatnya kita beraktivitas. Aktivitas kali ini apa ya kira-kira? Kita akan membuat seekor ulat, nah, binatang yang berproses seperti cerita tadi bangsa Israel yang berproses melalui perjalanannya menuju tanah perjanjian. Kita akan membuat binatang ulat yang sedang berproses. Nah, bahannya apa ya kira-kira? Kita akan siapkan bahannya. Adik-adik siapkan kertas origami, boleh warna apa saja, bebas. Kemudian penggaris dan pensil, gunting, kemudian lem, kertas, tusuk sate, boleh pakai lidi kalau tidak ada tusuk sate. Tapi ingat, kalau tusuk sate tolong dihilangkan bagian runcingnya seperti ini ya. Terus isolasi. Nah, langkah pertama kita akan membuat garis. Jadi kita ambil 1 cm dari atas, kemudian 3 cm dari bawah, boleh 3, boleh 4, silahkan. Ini Bundaru pakai 3 cm. Lalu tarik garis. Nah,
seperti ini ya. Kelihatan ya? Seperti ini. Lalu kita akan memberi garis-garis di tengahnya. Jadi kita ambil 1 cm, 1 cm. Ini sampai habis, sampai di ujung ya. Nah, semuanya kita garis 1 cm 1 cm. Nah, nanti jadinya seperti ini ya adik-adik. Nah, ini yang udah ibu buat, udah persiapkan. Jadi di atas 1 cm, di tengah diberi garis-garis 1 cm, lalu di bawah dikasih sela 3 cm. Lalu langkah selanjutnya kita akan gunting bagian yang sudah kita garis-garis ini. Nah, kita akan gunting tengahnya. Nih, semuanya sampai selesai, sampai semua ya, semua digunting. Nanti jadinya seperti ini. Ini yang sudah ibu gunting, sudah dipersiapkan. Jadi singkatnya, kalau ini sudah selesai, tadi yang 1 cm tadi kita lipat. Kita lipat. Kemudian yang 3 cm di bawahnya juga kita lipat. Nah, lalu kita beri lem di bagian ini ya, kita beri lem. Lem, lalu kita rekatkan di bagian yang 3 cm tadi, di sini ya, kita rekatkan. Nah, sampai merekat. Ini untuk bagian badannya sudah jadi ya adik-adik. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, lalu apalagi yang kurang ya? Oh, ulatnya belum mempunyai kepala. Kita akan membuat kepalanya. Nah, kita ambil kertas warna lain boleh, atau satu warna juga boleh. Kita akan membuat seperti ini, lingkaran seperti ini, lalu dikasih sungut, ada sungutnya di sini ya. Boleh pakai tutup gelas atau apa lingkarannya, terserah, monggo. Nanti kita gunting, lalu kita gambari seperti ini. Nah, ini udah ibu siapkan. Lalu kita lem bagian belakangnya.
Nah, kita lem di paling ujung ulat ini. Nah, lalu bagaimana caranya menggerakkan ulat ini ya? Kalau begini saja tidak bisa digerakkan. Caranya gimana ya? Kita tadi kan punya tusuk sate. Nah, tusuk satenya kita rekatkan di bagian bawah. Bagian bawah ini kita rekatkan pakai isolasi. Nah, kita pakai isolasi ya. Nah, jadi deh binatang ulatnya bisa kita mainkan. Nah, jadi ulat yang cantik. Nah, adik-adik, jadi ulat ini binatang yang tidak perlu kita takuti, tapi kita bisa belajar dari binatang ini. Binatang ini meskipun rupanya seperti itu ya, dia akan berproses dan akhirnya akan menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, adik-adik selamat beraktivitas, berproses, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk memberikan persembahan yang dimasukkan ke dalam celengan masing-masing. Dan sekarang sekolah minggu kita sudah hampir selesai, tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan-Mu. Pada hari ini kami dapat menyelesaikan sekolah minggu ini dari awal sampai akhir. Engkau tetap sertai kami. Saat ini Tuhan, acara sekolah minggu ini telah selesai dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dan selanjutnya kiranya Tuhan tetap sertai kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekarang sekolah minggu kita telah selesai. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan Tuhan berkati. Dadah. Dadah.